Wijaya Sarja. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, koas dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Mataram, yang pada saat ini sedang menempuh stase bedah di RSUD Kota Mataram. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu batu empedu, apa saja sih yang bisa menyebabkan timbulnya batu empedu, kemudian apa saja faktor resikonya, serta bagaimana cara pencegahan dan penanganannya. Sebelum kita memulai pada pembahasan video kali ini, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa mensubscribe channel YouTube ini, kemudian like-nya, mengkomen, serta men-share-nya, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua tetap dapat mengupdate video yang terbaru dari channel YouTube ini. Batu empedu atau disebut juga dalam bahasa medis cholelithiasis merupakan suatu keadaan di mana terbentuknya batu pada kandung empedu atau vesicularia yang memiliki bentuk, ukuran, serta komposisi yang bervariasi. Jadi, menurut gambaran makroskompis dan komposisinya, batu kandung empedu ini sendiri atau cholelithiasis dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada namanya batu kolesterol. Jadi batu kolesterol ini dia mengandung sekitar 70% kolesterol. Kemudian juga ada batu pigmen. Nah, batu pigmen ini sendiri terdiri dari ada batu pigmen yang berwarna coklat dan ada batu pigmen yang berwarna hitam. Selain itu juga yang ketiga terdiri dari batu campuran. Nah, di mana batu campuran ini sendiri biasanya dia mengandung 20 sampai dengan 50% kandungan kolesterol di dalamnya. Faktor risiko terjadinya cholelithiasis atau batu empedu salah satunya itu adalah pada orang yang berusia 40 tahun ke atas, kemudian pada orang yang berkulit putih, kemudian fertil ataupun orang yang mengalami subur terutama khususnya pada kehamilan. Selain itu juga biasanya lebih dominan terjadi pada wanita dibandingkan dengan laki-laki, dan selain itu juga biasanya lebih dominan terjadi pada orang yang mengalami kegemukan ataupun obesitas dibandingkan dengan orang yang mempunyai berat badan yang ideal. Pasti batu empedu ini sendiri dia lebih dominan terjadi pada wanita dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu alasannya yang pertama itu adalah dipengaruhi oleh hormon. Seperti yang kita ketahui, salah satu hormon yang ada pada wanita itu adalah estrogen, di mana estrogen ini sendiri dia dapat menstimulasi dari reseptor lipoprotein HEPA sehingga dapat meningkatkan terjadinya pembentukan kolesterol. Faktor resiko cholelithiasis itu salah satu adalah kegemukan, di mana pada orang yang gemuk ataupun pada orang yang obesitas akan memiliki faktor resiko 4 kali lebih besar terkena batu empedu dibandingkan dengan orang yang mempunyai berat badan ideal. Kenapa hal itu bisa terjadi? Di mana obesitas itu sendiri dia akan meningkatkan kadar kolesterol yang supersaturasi sehingga bisa menyebabkan terjadinya gangguan metabolis lemak dan hormonal yang akan mengakibatkan penurunan kontraktilitas dari kandung empedu sehingga mudah terbentuk batu di dalam kandung empedunya. Apa sih etiologi atau penyebab terjadinya cholelithiasis? Di mana cholelithiasis salah satu penyebabnya itu adalah supersaturasi dari kadar kolesterol yang ada di sana. Seperti yang diketahui bahwa empedu, kolesterol, asam empedu, dan fosfolipid dalam kandung empedu itu sendiri dia perbandingannya itu optimal. Apabila terjadi peningkatan kadar kolesterol yang melebihi dari kadar seimbangnya tersebut biasanya akan menyebabkan terjadinya supersaturasi. Nah, supersaturasi inilah nanti lama-lama dia akan mengkristal. Selain itu juga penyebabnya adalah pengurangan sekresi asam empedu, hipomotilitas dari kandung empedu, di mana abnormalitas pengosongan kandung empedu ataupun kelainan pengosongan kandung empedu juga dapat terjadi karena berkurangnya sekresi hormon CCK atau kolecisstokinin yang dibebaskan sehingga akan mengakibatkan berkurangnya asam lemak bebas yang dihasilkan, menyebabkan stimulasi kontraksi kandung empedu sehingga menjadi melemah. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya batu empedu. Gejalanya salah satunya itu adalah
Biasanya pasien akan mengeluhkan terdapatnya nyeri di daerah epigastrium atau di daerah ulu hati. Nah, biasanya nyerinya juga dapat menjalar di daerah perut kanan atas dan juga bisa menjalar bahkan sampai ke skapula. Nah, nyeri inilah yang disebut dengan nyeri kolik biliar. Nyeri perut pada kuadran kanan atas biasanya akan dipicu oleh makanan yang berlemak. Jadi setelah pasien biasanya mengonsumsi makanan yang berlemak, keluhan nyeri di bagian perut kanan atas biasanya akan muncul. Selain itu juga, nyeri pada perut kanan atas ini dia disebabkan oleh adanya obstruksi ataupun sumbatan. Nah, dimana apabila belum ada obstruksi atau sumbatan, biasanya keluhan pada pasien yang mempunyai batu empedu itu biasanya asimptomatik atau belum mempunyai gejala. Tetapi apabila kandung empedu terus mengalami kontraktilitas atau terus berusaha mengeluarkan isinya, sehingga batu tersebut yang awalnya berada di kandung empedu dia akan menyumbat pada saluran dari kandung empedu. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya nyeri di kuadran kanan atas atau biasanya disebut dengan nyeri kolik biliar. Nah, nyeri kolik biliar ini itu biasanya apabila sumbatannya lama biasanya akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan intralumen dan juga akan meningkatkan kontraktilitas dari saluran kandung empedu untuk mengeluarkan isinya sehingga menstimulasi dari saraf visceral. Nah, apabila kondisi ini terus berulang, biasanya lama-kelamaan dia akan menjadi overdistensi. Nah, overdistensi inilah biasanya yang akan menstimulasi dari saraf vagal sehingga akan menyebabkan pasien mengalami keluhan mual dan muntah. Apabila terjadi obstruksi yang lama, pasien akan menemukan matanya yang berwarna kuning, disertai juga dengan badan yang menjadi berwarna kekuningan. Kemudian bagaimana pencegahannya? Salah satu pencegahan yang bisa dilakukan adalah mengurangi makanan-makanan yang banyak mengandung lemak seperti makanan yang bersantan, rendang, ataupun gorengan dan yang banyak mengandung mentega. Selain itu juga pada pasien yang mempunyai obesitas ataupun berat badan yang berlebih disarankan untuk melakukan olahraga yang teratur. Tujuannya itu adalah untuk menurunkan dari obesitasnya ataupun menurunkan berat badan sehingga bisa menjadi ideal. Bagaimana sih cara penata laksanaannya pada kolelithiasis? Kolelithiasis ini sendiri penata laksanaannya apabila batu tersebut dia sudah menyumbat pada saluran empedu sehingga keluhannya sudah nyeri di kuadran kanan atas yang sudah menjalar sampai memunggung, kemudian nyerinya sudah lama mengganggu aktivitas. Selain itu juga pasien sudah mempunyai keluhan seperti ada mata kuning, badan yang kuning, maka disarankan untuk segera melakukan pemeriksaan kepada dokter spesialis bedah, khususnya adalah dokter spesialis bedah konsultan digestif. Tata laksana yang dapat dilakukan dengan cara pembedahan. Terdapat dua pembedahan yang bisa dilakukan. Salah satunya yang pertama itu adalah polisistektomi terbuka dan juga polisistektomi laparoskopik. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui apa sih beda dari kedua teknik pembedahan tersebut, jangan lupa untuk klik video yang ada di sini. Nanti akan dijelaskan dengan detail apa sih beda dari kedua teknik pembedahan tersebut. Selain itu juga untuk teman-teman yang ingin melihat berbagai jenis macam batu empedu juga dapat mengklik video yang ada di samping ini sehingga teman-teman bisa melihat secara langsung berbagai macam jenis batu pada kandung empedu. Sekian pembahasan terkait dengan batu empedu pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa saya ingatkan buat teman-teman untuk subscribe channel YouTube ini, like, komen, dan share. Tentunya semoga bermanfaat bagi kita semua.